雷劫，能知难而退最好。若是身后没东西，免得真惹出什么更大的麻烦。你们也想要？以消退仙骨法力侵蚀。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-193. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihou melewati kesengsaraan guntur, yang dalam kesengsaraan guntur itu Shihou bisa menembus ke tingkatan ketiga dari untaian energi abadi, membuat kekuatan Shihou meningkat dan Shihou pun mampu melewati berbagai rintangan dari kesengsaraan guntur tersebut sampai melewati 9 kesengsaraan, yang setelah itu Shihou memasuki dunia dari dunia kurungan kegelapan yang dulunya pernah mengurung Shihou waktu Shihou mengelola untaian kedua. Tetapi karena Shihou yang meninggalkan tubuhnya Shihou malah diincar oleh para anggota dari aliansi Dewa Surgawi karena tubuhnya Shihou memiliki kekuatan guntur, tetapi mereka untungnya tak bisa untuk mendekati tubuhnya Shihou karena tubuhnya Shihou yang dilindungi oleh kesengsaraan guntur. Tetapi sayangnya anak kegelapan mampu untuk menembus dinding tersebut dan ia pun telah mendekati tubuhnya Shihou. Sedangkan untuk roh primordial Shihou yang masih berada di dunia kurungan kegelapan bertemu dengan para makhluk misterius, yang di sana Shihou bisa melihat adanya pertarungan dari para makhluk misterius tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan anak kegelapan yang sekarang berada di hadapan Shihou untuk menyerang Shihou. Yang di sini anak kegelapan merasa puas karena Shihou sekarang yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi dirinya karena roh primordialnya Shihou yang telah berpisah dengan tubuhnya. Hal ini membuat anak kegelapan merasa puas karena tubuhnya Shihou akan menjadi miliknya. Yang lalu ia pun menyerang ke arah Shihou, tetapi di saat itu adanya serangan anak panah yang menghentikan anak kegelapan, yang ternyata serangan tersebut berasal dari Chang Gongyang. Hal ini pun membuat Cao Yusheng merasa senang karena Chang Gongyang yang datang menolong mereka. Chang Gongyang menjawab dirinya datang ke sini karena ia telah mendengar bahwasannya saudara Huang ataupun Shihou telah mendapatkan masalah dari berbagai pihak, yang makanya di sini Chang Gongyang datang untuk menolong Shihou. Dan juga di sini adanya Suelin yang baru saja datang. Suelin bertanya kepada Cao Yusheng di mana sekarang kelinci kecil, apakah ia tak ikut bersama dengan Cao Yusheng. Cao Yusheng menjawab tak perlu memikirkan kelinci kecil karena ia hanya akan datang jika mereka mengadakan acara makan-makan. Cao Yusheng mengatakan hal ini karena ia merasa sedikit kurang suka dengan sikap dari kelinci kecil yang hanya memikirkan makanan saja. Tetapi perkataan ini bukan untuk menghina kelinci kecil, tetapi hanya ingin bercanda kecil saja. Chang Gongyang pun ingin berniat untuk menolong Shihou, tetapi di sini Cao Yusheng memberitahu kepada Chang Gongyang bahwasanya mereka tak akan bisa untuk mendekati Shihou karena tubuhnya Shihou sekarang masih berada di dalam kesengsaraan guntur. Tubuh fisik manapun tak akan bisa untuk mendekati tubuhnya Shihou. Tetapi Chang Gongyang menjawab jika mereka memiliki kesempatan untuk menolong Shihou, maka ia akan mengambil semua kesempatan tersebut. Lalu pun Chang Gongyang maju menerobos kesengsaraan guntur untuk mencoba menyerang anak kegelapan, yang di sini juga anak kegelapan mempersiapkan serangannya. Tetapi dengan segera Chang Gongyang mendapatkan sambaran guntur, membuat Chang Gongyang pun seketika mengalami luka yang berat, dan untungnya anak panahnya terlepas ke arah dari anak kegelapan, tetapi serangan itu tak mampu untuk menghentikan anak kegelapan. 貌似强闯雷劫。 Yang setelah itu juga Chang Gongyang berada di kondisi lemah kembali ke tempat rombongannya Cao Yusheng. Hal ini pun membuat anak kegelapan merasa puas karena tak adanya orang yang mampu untuk menghentikan dirinya. Yang lalu ia pun mencoba untuk menyerang Shihou, tetapi lagi-lagi di saat itu adanya seseorang yang menyelamatkan Shihou, yang ternyata itu merupakan kakek-kakek lengan 8 yang berasal dari Pulau Jiwa.
Yang di sini kakek tersebut menyelamatkan Shihao dari serangan anak kegelapan, dan tak lama kemudian adanya kelinci kecil yang datang ke tempat mereka. Ternyata sang kakek lengan 8 ini datang ke tempat mereka karena dibawa oleh kelinci kecil. Yang waktu itu kelinci kecil bertemu dengan kakek lengan 8 waktu kelinci kecil menjelajahi tanaman obat. Jadinya kelinci kecil pun meminta bantuan kepada sang kakek untuk menyelamatkan Shihao, dan sang kakek lengan 8 menerima permintaan itu karena Shihao juga telah membantu mereka dengan memberikan daun willow kepada mereka dulunya waktu di acara pelelangan. Tetapi akibat dari sang kakek lengan 8 yang memasuki wilayah guntur kesengsaraan membuat ia juga mendapatkan serangan dari guntur kesengsaraan yang membuat ia seketika berada di kondisi yang lemah. Yang hal ini pun lagi-lagi membuat anak kegelapan merasa puas karena tidak adanya orang yang mampu untuk menghentikan dirinya. Sang kakek lengan 8 yang mencoba untuk melindungi Shihao malah ia mendapatkan serangan yang fatal, membuat ia berada di kondisi yang lemah. Kemudian pun kita berpindah ke tempatnya Shihao sekarang, yang sekarang masih dikejar oleh para makhluk misterius kuno yang ingin memakan Shihao. Shihao mencoba untuk mencari jalan keluar untuk bisa segera keluar dari dunia ini dan juga menghindari pertarungan melawan para makhluk kuno misterius. Yang di sana pada akhirnya Shihao menemukan adanya sebuah sangkar kegelapan yang di dalamnya terdapat makhluk yang memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, membuat Shihao sadar kalau makhluk ini kemungkinan besar dapat membantu dirinya. Shihao pun dengan segera memanfaatkan makhluk yang berada di sangkar kegelapan tersebut dengan Shihao menghancurkan sangkar kegelapan itu, seketika membuat makhluk yang berada di sangkar kegelapan itu terbebas dan dirinya merasa sangat marah karena dirinya telah terjebak di dalam sangkar kegelapan jutaan tahun, membuat emosinya tak stabil dan langsung menghajar makhluk yang berada di hadapannya, yaitu makhluk kuno misterius. Yang di sini pun terjadi pertarungan antara makhluk kuno misterius lagi, dan Shihao langsung mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri di saat kedua makhluk misterius kuno yang saling bertarung satu sama lain. Shihao menggunakan keterampilan dari ikan pausnya untuk membuka celah dimensi, dan Shihao pun dengan segera keluar dari dunia sangkar kegelapan, dan Shihao pun telah kembali ke dalam tubuhnya. Yang di saat bersamaan, anak kegelapan lagi-lagi ingin menyerang Shihao sambil mengatakan, inilah saatnya bagi dirimu untuk tewas di tanganku. Tetapi Shihao langsung menjawab bahwasanya kaulah yang akan tewas. Yang langsung Shihao menyerang anak kegelapan menggunakan guntur kesengsaraan, seketika membuat anak kegelapan langsung kalah dengan sekali serangan. Dan di saat ini juga Shihao menyadari kalau penetua lengan 8 dari kuil jiwa telah membantu dirinya. Jadinya Shihao pun membalas perbuatan baik dengan memberikan tanaman obatan kepada penetua lengan 8 untuk bisa memulihkan penetua ini. Tetapi di saat itu Shihao melihat di atas langit adanya dunia baru yang terbuka. Hal ini pun membuat Shihao sadar bahwasanya ini merupakan tempat tantangan ke-10 karena sangkar kegelapan sebelumnya merupakan tantangan ke-9, jadi ini merupakan tantangan ke-10. Shihao pun masuk ke dalam dunia ke-10 tersebut. Di dalam dunia tantangan ke-10 ini Shihao cukup terkejut karena di dunia ini lebih tenang daripada tantangan sebelumnya, bahkan adanya kehidupan yang damai. Di tempat itu Shihao juga menemukan adanya sebuah cairan kolam, yang Shihao pun mendekati cairan kolam itu dan Shihao menyadari kalau cairan ini merupakan cairan guntur. Tetapi Shihao merasa cukup aneh karena cairan guntur ini berwarna emas, sedangkan cairan guntur yang pernah Shihao temui berwarna ungu. Shihao pun mencicipi cairan guntur itu, yang seketika Shihao mendapatkan manfaat yang sangat hebat karena tubuhnya Shihao merasakan aura positif dari cairan guntur ini, membuat tubuhnya Shihao meningkat dan juga kutukan-kutukan yang berada di tubuhnya Shihao dapat dimurnikan, membuat Shihao pun seperti berada di kondisi terlahir kembali, membuat Shihao merasa puas dan Shihao pun dengan segera mengonsumsi dengan jumlah yang banyak dari cairan guntur tersebut. Kemudian pun kita berpindah di tempat dari dunia luar yang sekarang tanpa penetua lengan 8 yang sebelumnya telah menyelamatkan Shihao ternyata tidak dapat dipulihkan dari luka-lukanya akibat kesesaran guntur sebelumnya, membuat mereka khawatir mereka akan sulit untuk menjelaskan kepada Pulau Jiwa, karena tentunya para anggota Pulau Jiwa tak akan terima jika anggota dari Pulau Jiwa mereka mengalami kondisi sekarat seperti ini. Tetapi tak lama
kemudian para anggota dari aliansi surgawi lainnya telah berdatangan karena mereka marah para aliansi surgawi mereka yang telah dikalahkan oleh Shihao sebelumnya. Mereka datang ke sini untuk balas dendam kepada Shihao, yang setelah itu pun mereka langsung maju untuk menyerang teman-temannya Shihao. Tetapi di saat itu Shihao telah datang kembali, sambil di sini Shihao telah menyimpan beberapa cairan guntur yang ia dapatkan melalui mangkuk kecil, yang di sini Shihao memberikan sedikit cairan itu kepada teman-temannya, yang seketika membuat peningkatan kepada tubuh teman-temannya Shihao. Yang hal ini pun membuat para aliansi surgawi kaget karena Shihao memiliki cairan guntur. Mereka juga sangat menginginkan cairan guntur tersebut dan mereka pun mencoba ingin merebutnya dari Shihao. Dengan langsung mereka semua menyerang ke arah Shihao. Shihao pun langsung mengeluarkan dinding pelindungnya untuk melindungi teman-temannya, dan juga Shihao menyerahkan sedikit cairan guntur lagi kepada penetua lengan 8. 以消退仙骨法力侵蚀。 yang seketika membuat kondisi dari penetua lengan 8 kembali pulih. Semua luka yang sebelumnya tak dapat disembuhkan, kini penetua lengan 8 telah kembali pulih dengan seutuhnya. Yang setelah itu Shihao bersama dengan lainnya bersiap-siap untuk menghadapi para aliansi dari surgawi ini. Para aliansi surgawi yang melihat khasiat dari cairan gunturnya Shihao, mereka semua merasa iri dan ingin mendapatkan cairan guntur itu, yang langsung mereka pun menyerang ke arah Shihao. 与我联手御敌，皇兄，交出雷天印！小子，我那岸上纠缠半生。 Tetapi di saat itu tiba-tiba saja penetua lengan 8 melindungi Shihao dengan mengeluarkan auranya yang kuat, yang seketika membuat para penetua dari aliansi surgawi mereka semua langsung ciut karena kekuatan dari penetua lengan 8 ini. Penetua lengan 8 mengatakan bahwasannya teman kecilnya telah menyelamatkan dirinya dari berbagai kutukan yang berada di tubuhnya. Dirinya tak akan membiarkan siapapun orang lain melukai temannya ini yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu Xiao juga menenangkan kepada semua orang untuk tidak berebutan kembali karena cairan guntur yang ia miliki telah habis, jadinya mereka tak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Namun Xiao menenangkan kepada mereka semua walaupun dirinya telah kehabisan cairan guntur, tetapi karena dirinya masih hidup, kemungkinan di masa depan nanti dirinya akan bisa memanggil kesesaran guntur kembali dan mendapatkan cairan guntur lainnya, dan di saat itulah Xiao mungkin akan membagikan kepada mereka. Tetapi perkataan itu tak diterima oleh salah satu anggota dari aliansi surgawi, yang langsung ia pun menyerang ke arah Shihao. Tetapi tak disangka para anggota aliansi surgawi lainnya langsung melindungi Shihao karena di sini mereka tertarik dengan tawarannya Shihao. Mereka mengatakan kalau mereka akan ingin berteman dengan Shihao untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, yaitu cairan guntur lagi. Setelah itu Shihao berpisah dengan mereka, yaitu dengan Shihao pergi ke tempat dari Pulau Jiwa. Lebih tepatnya sekarang mereka pergi ke tempat dari kuil kuno yang dimiliki oleh Pulau Jiwa, alias tempat dari daun Dewi Willow yang sebelumnya mereka dapatkan dari Shihao untuk diletakkan di sana. Shihao pun mendatangi daun Willow tersebut yang tak disangka seketika mengaktifkan pohon Willow, yang artinya di sini sang Dewi Willow telah terbangun, membuat semua orang menjadi sangat kaget karena Shihao yang mampu membangunkan pohon Willow ini. Dan perlu diingat, walaupun ini merupakan pohon Willow, tetapi ini bukan Dewi Willow yang Shihao kenali. Bahkan di sini pohon Willow juga tak mengenali Shihao. Pohon Willow mengatakan bahwasanya Shihao merupakan orang kedua yang telah membangunkannya, sedangkan orang pertama adalah orang misterius yang memiliki kuali darah dengan memiliki marga sebagai keluarga Ye, yang dimana orang ini juga pernah ditemui oleh Shihao waktu Shihao menelusuri Black Abyss, yang orang itu juga memiliki kemiripan dengan Shihao karena memiliki teknik-teknik yang dimiliki oleh Shihao seperti Kaisar Guntur dan juga teknik Kunpeng. Jadi secara garis besar ada hubungannya dengan Shihao, tetapi Shihao tak mengenali orang ini, membuat Shihao pun semakin penasaran siapa sebenarnya orang itu, kenapa mereka memiliki kesamaan tetapi Shihao sama sekali tak mengenalinya. Yang setelah itu pohon Willow juga memberikan pencerahan kepada Shihao, yang sampai pada akhirnya Shihao tercerahkan oleh pohon Willow, dan juga Shihao bersemangat untuk bisa nanti di masa depan bertemu seseorang yang memiliki marga Ye ini yang memiliki kemiripan dengan dirinya, karena banyak sekali hal yang ingin Shihao tanyakan kepada orang itu. Dan berikut cerita selanjutnya.
Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao yang mendapatkan upacara pesta dari para anggota Pulau Jiwa karena Shihao yang telah menyelamatkan dari penetua leluhur Pulau Jiwa mereka dari kutukan kuno yang membuat leluhur Pulau Jiwa mereka menjadi gila. Tetapi berkat pertolongan Shihao menggunakan cairan gunturnya membuat penyakit dari leluhur Pulau Jiwa kini telah mulai membaik walaupun tidak sepenuhnya. Dan di sini Shihao akan mendapatkan keuntungan dari Pulau Jiwa. Jika Shihao setia kepada mereka, maka Pulau Jiwa juga akan setia kepada Shihao. Jadi di sini mereka berharap Shihao dapat bekerja sama dengan mereka untuk saling membantu satu sama lain. Dan setelah itu kita diperlihatkan Shihao bersama dengan rombongannya yang sekarang sedang berkumpul untuk membicarakan mengenai petualangan mereka selanjutnya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Shihao mendapatkan serangan dari ras Centauri dan juga ras iblis kuno. Karena di sini mereka merasa iri kepada Shihao yang memiliki cairan guntur, yang di sini pun akan terjadi pertarungan di antara mereka dengan Shihao yang mendapatkan bantuan dari teman-temannya termasuk Chang Goyang yang telah bergabung bersama dengan kelompoknya Shihao. Tetapi pertarungan mereka tidak akan berlangsung lama karena setelah itu mereka dikejutkan dengan adanya pemandangan baru, yaitu adanya kesengsaraan guntur baru yang telah muncul. Yang kesengsaraan guntur baru ini akan berasal dari rivalnya Chang Goyang, yaitu Gu Jianyun, yang dimana ia berasal dari lembah pedang. Mungkin kalian sudah lupa karena memang si Gu Jianyun ini telah lama tak muncul lagi di jam tayang. Jadinya mungkin kalian tak tahu siapa ia. Tapi intinya ia merupakan rivalnya Chang Goyang. Dan setelah itu terakhir kita diperlihatkan dengan orang baru yang bernama Yin Kun, yang dimana Yin Kun ini merupakan orang baru muncul yang berasal dari keturunan darah perak. Dan di sini ia datang menemui Shihao karena ia tertarik dengan cairan gunturnya Shihao. Yang di sini Shihao akan dipaksa untuk bergabung bersama dengan darah perak dan Shihao tak mau dan akan terjadi pertarungan di antara mereka. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.貌似强闯雷劫，能知难而退最好。若是身后没东西，